Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia, setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita bisa melaksanakan dengan mudah salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Fajr ini. Mudah-mudahan para hadirin ibadah yang sudah kita tunaikan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pemberat umat Allah pada yaumul qiyamah. Shalawat dan salam yang Allah kita aturkan kepada junjungan mulia, uswatun hasanah, qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kelak ketika yaumul qiyamah Rasulullah menolong kita, Rasulullah memberikan syafaat kepada kita sehingga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai bisa dikumpulkan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para jamaah dan keadaan sehat walafiat, rezekinya dilancarkan Allah. Bagi yang mungkin agak kurang sehat segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas seperti biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Durus Saghirah yang Ahmad pada Imam Suyuti. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang bahwasanya setiap orang mukmin, orang muslim, sebelum mereka meniti melewati jembatan atau sirat yang dibawanya ada neraka jahanam, Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada mereka agar itu merupakan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti meniti jembatan atau sirat tersebut dalam keadaan gampang. Coba saya lanjut dengan di hutan gelap gulita gak ada listrik, ya kan? Pasti ketika kita berjalan mikir-mikir, ya kan? Apakah di depan kita ada jurang atau enggak? Makanya dibutuhkan apa? Senter setolong. Nah, gunanya apa tadi? Agar kita diberi kemudahan apa yang di depan kita, ya. Ada apa di depan kita dengan adanya cahaya seperti itu. Nah, kemarin sudah kita bahas amalan-amalan yang bisa mendatangkan cahaya sebelum orang tersebut melewati jembatan sirat. Di antaranya yang sudah kita sebutkan kemarin adalah orang yang rajin memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah ya, di masjid Allah, di mushola Gusti Allah, wabil khusus sholat yang dikerjakan di malam hari, maghrib, isya, subuh. Itu yang pertama kemarin. Kemudian secara umum 5 sholat waktu ini, ketika seorang menjaga sholat 5 waktu, maka Gusti Allah memberikan cahaya yang sempurna. Bagi yang tidak mau mengerjakan, kelak alhamdulillah akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman. Nah, seperti itu. Kemudian kemarin juga di antara amalan yang bisa mendatangkan cahaya dari kiamat adalah membaca surat Al-Kahfi baik malam Jumat atau hari Jumat. Oke. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan pagi hari ini. Amalan-amalan apa saja yang akan bisa mendatangkan cahaya kemuliaan sebelum seseorang tersebut melewati sirat atau jembatan yang dibawanya dan neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraj Ahmad, ya, Imam Ahmad meriwayatkan an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, man istama'a, barang siapa yang mendengarkan dengan seksama. Terus bahasa Arab itu ada sami'a, ada istama'a. Kalau sami'a itu sekedar mendengar naon. Jenengan tidak fokus kepada apa suara yang masuk ke telinga kita. Contoh jenengan umpamanya nyetir mobil, ya kan? Kemudian pas melewati ada hajat, ya, ada hajatan, ya, ada yang mantu, ada
walimah ya, ada yang memperagakan musik macam-macam, dengar lewat saja, dengar tapi tidak memperhatikan, itu namanya sami'ah. Tapi kalau istama'ah itu mendengar dengan seksama, jangan perhatikan betul apa yang diucapkan. Contoh ketika kita sholat, ya kan? Ketika saya panjenengan sholat, ketika imam membaca Al-Fatihah, ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran, jenengan itu istama'ah, mendengar dengan seksama seperti ini. Man istama'ah, barang siapa yang mendengar dengan seksama, ila ayatin min kitabillah, dari satu ayat dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim, kutiba lahu hasanatun mudha'afah, dicatat baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan. Wa man talaha, dan barang siapa yang membaca ayat Al-Quran tersebut, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka baginya ayat yang dibaca tersebut sebagai cahaya dari kiamat. Nah, ini anjuran kepada kita semuanya agar memperbanyak, agar kata-kata akan membaca surat Al-Quran. Karena memang Quran ini termasuk salah satunya atau satu-satunya mukjizat al-khalidah, al-mukjizatul khalidah, mukjizat yang kekal sampai hari akhir nanti untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau mukjizatnya para nabi yang lainnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, biasanya kalau nabinya sudah meninggal dunia sudah selesai. Nah, tapi Al-Quran Karim ini, ya, kita bisa menikmati mukjizatnya Nabi Muhammad terbesar. Banyak yang harus kita lakukan terhadap Quran, ya, minimal membacanya. Kita sebagai orang beriman, ya, seperti ini, ini dianjurkan. Semakin banyak ayat yang kita baca di dunia, semakin besar pula cahaya yang akan keluar yang Allah berikan kepada kita sebelum kita meniti siaran. Oke. Ini juga termasuk ada korelasinya dengan ayat Al-Quran, ya. Wa idza, gimana itu ayatnya? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran itu dibacakan, hendaknya kalian diam dengan seksama, ya, agar kalian mendapatkan rahmat Gusti Allah. Nah, kalau saya panjenengan biasanya sudah terbiasa baca Quran sehari, apakah satu halaman, dua halaman, kita ajak dalam membaca Al-Quran. Makanya tidak heran para jamaah, para ulama dulu, interaksi mereka dengan Quran luar biasa. Kalau dengan kita semuanya sejauh, bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Adhkar, ya, kumpulan zikir-zikir. Terus Imam Nawawi itu punya kitab khusus namanya Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir dari A sampai Z, wonten semuanya. Beliau menyebutkan di sini satu bab tentang qiraatul Quran. Bagaimana beliau menyebutkan satu bab di dalamnya berisikan bagaimana mujahadahnya para salafus saleh, ya, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau sebutkan di antara sahabat ada yang setiap hari khatam Al-Quran. Termasuk sinten sahabat Utsman bin Affan. Satu rakaat bisa baca 30 juz. Kalau saya panjenengan baca kulhu, nggih. Sak rakaat baca kulhu. Ping 3 ganjaran seperti baca satu Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Kalau sahabat Utsman bin Affan, ya, pernah dalam satu keterangan riwayat satu rakaat ini bisa baca satu kali khataman. Seperti ini. Makanya tidak heran di antara yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar tadi, ada di antara mereka yang biasa khatam itu satu hari khatam. Bahkan ada yang khatam sehari 2 kali. Terus pagi sampai siang satu kali khatam, kemudian sore sampai malam satu kali khatam. So gak kerja sampai walau Allah pokoknya ditirakat nama ulama-ulama dahulu seperti ini. Ada juga di antara mereka yang khatamnya mayoritas atau banyak di antara mereka yang khatam setiap 3 hari sekali. Berarti satu hari baca seberapa? 10 juz. Hari kedua 10 juz. Hari ketiga 10 juz. Setiap 3 hari khatam. Ada di antara mereka juga khatamnya itu pekanan. Dan ini juga mayoritas banyaknya pekanan. Jadi
itu 1 pekan 7 hari itu khatam. Makanya para ulama membuat rumus khatam 1 pekan itu dengan ucapan mereka fami bisyaukin. Napa fami bisyaukin? Fami itu bibir saya, fami atau mulut saya. Bisyaukin rindu terhadap Al-Qur'an. Fa niku apa? Jadi memulai dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu fa simbolnya. Fami fa ya. Al-Fatihah. Hari pertama Al-Fatihah. Ba apa? Ba niku dari mana sih sebentar? Al-Fatihah. Niku fami bisyaukin. Pokoknya dari kata-kata fami bisyaukin itu untuk 6 atau 7 hari. Ya, seperti bisyaukin terakhir hari ke-7 itu qaf, surat qaf. Bisyaukin ya kan qaf sampai An-Nas. Terus hari ke-7 baca surat qaf sampai surat An-Nas. Saya agak lupa urutannya tadi. Yang penting fami bisyaukin itu untuk 7 hari. Ya. Terakhir hari ke-7 baca surat qaf sampai surat An-Nas. Dan di antara mereka ada yang agak lambat bacanya sampai 1 bulan. Terus 1 bulan khatam satu kali, 1 hari satu juz. Dan yang paling sedikit, atau yang paling lama yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Qalam tersebut adalah setiap 2 bulan khatam. Paling notok nih, para ulama yang beliau sebutkan di sini paling notok. Ya, kalau kita ingin khatam Quran itu 2 bulan sekali. Kita standar saya pada dengan niku kita bisa khatam 2 bulan minimal atau lebih dari 2 bulan. Khatamnya besar banget. Berarti kan jarak antara kita dengan para ulama baina sama'i wa sumur, antara ulama langit dan sumur. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa khatam 1 bulan sekali, masya Allah, alhamdulillah. Berarti seperti generasi awal-awal Islam. Atau minimal di 2 bulan sekali. Dia para jamaah dirahmati Allah Subhanahu. Berikutnya di antara amalan yang bisa mendatangkan cahaya ketika seseorang tersebut meniti di atas sirat adalah hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Abu Hurairah dan Muhammad bersabda, "As-salatu 'alayya nurun 'ala sirat." Ini langsung ya. Nasnya seperti ini. Shalawat kepadaku, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurun 'ala sirat, merupakan cahaya di atas sirat. Maka kita sering ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti sholawat. Apakah hari Jumat atau selain hari Jumat, monggo kita perbanyak sholawat. Pas menuju masjid, keluar dari masjid, ya, menuju tempat kerja dan yang lainnya. Yang penting, tesat kita ini bahasa dengan zikir kepada Allah, di antaranya bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keutamanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Mu'jamul Awsat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, Rasul bersabda, "Man dzahaba basaruhu," barang siapa yang pandangannya atau penglihatannya hilang, alias buta, sakit ningali, tidak bisa melihat, apakah dari kecil bayi atau ketika dewasa, kok meripatnya atau matanya ini buta, ja'alallahu lahu nuran, ya, Gusti Allah akan menjadikan matanya tadi itu cahaya, diganti Gusti Allah. Ketika ada seorang hamba Islam, orang Muslim, orang mukmin di dunia kok matanya ini buta, maka Gusti Allah kelak di akhirat, di hari kiamat, Gusti Allah jadikan matanya ini bercahaya, nyentrom, ya, seperti ini. Ingkana sholihan, syaratnya setunggal, jika orang tersebut orang soleh. Yang bukan soleh, tetap ya, tidak bercahaya. Sinten yang soleh ini, apakah dia gak punya dosa? Bukan nabi. Kalau nabi itu maksum, tidak punya kesalahan, tidak punya dosa. Orang soleh itu kebaikannya lebih banyak dibandingkan kesalahannya. Terus kalau ditimbang itu 51% itu kebaikan, 49% itu keburukan.
Terus orang soleh bukan berarti tidak punya kesalahan, bukan berarti tidak punya dosa, gak pernah berbuat maksiat, bukan pernah dosa, pernah maksiat, tapi dosanya lebih sedikit dibandingkan kebaikannya. Nah, orang tersebut ketika dia sabar, dia ridho terhadap ketentuan Gusti Allah, ya dengan matanya tidak bisa melihat, matanya bisa memancarkan cahaya. Masya Allah. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari Ibnu Abbas, beliau berkata Nabi Muhammad bersabda, ini tentang manasik haji. Para jamaah yang pernah haji, ini di antara keutamaannya ini. Idza ramaital jimarah, jika kamu melempar jumroh, ngelempar kerikil ya, kalau haji ini kan banyak amalannya, mulai tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Tanggal 10 Dzulhijjah ini kan di antara amalannya adalah melempar jumrotul aqabah, 7 butir kerikil. Tanggal 11, 12 atau 11, 12, 13 melempar 3 jumroh, jumroh suroh, jumroh wusta, sama jumroh aqabah. 7 kerikil, 7 kerikil, 7 kerikil, 21 kerikil setiap harinya, tanggal 11, 12 atau 11, 12, 13. Ini terutamanya apa? Idza ramaital jimar, jika kamu melempar jumroh, kana laka nuran yaumil qiyamah, maka lemparan kamu tadi niku amalan niku menjadi nur, menjadi cahaya di hari kiamat. Terus ini juga keutamaan bagi orang yang pernah melakukan ibadah haji. Meskipun sekarang yang daftar haji, tantangannya secara aturan pemerintah 20 tahun sampai 30 tahun mendatang kita baru berangkat. Seperti itu. Saya berarti daftar mau buatan tetap panjenengan mampu monggo daftar. Ya. Agar mau kita kewajiban, Pak. Nanti jangan sampai dengan kaya cukup keuangan melihat kuotanya 30 tahun saya itu super swida dengan sing penting niat. Ketika panjenengan itu niat nilai ta'ala, ya Allah saya punya harta cukup untuk berangkat haji, saya daftar. Pindah sampai ini 25 nih, 25,500 nih. Kalau saya dulu 25 juta, sekarang mungkin bukan jauh beda nih. Ketika panjenengan punya arto seperti ini, jenengan daftar. Kok seandainya panjenengan umpamanya dipanggil, hajinya itu 30 tahun lagi, tapi panjenengan pas 20 tahun panjenengan dipanggil Gusti Allah, panjenengan sudah mendapatkan pahala niat haji. Gusti Allah nanti ketika langsung ke haji, ya Allah saya sambung niat haji ya Allah saya sambung niat haji. Dengan apa bukti? Sambung daftar, punya kuota tapi 30 tahun lagi berangkat. Tapi panjenengan sudah cabut nyawa saya sehingga tidak bisa melaksanakan. Nah, itu sambung gugur kewajiban. Jangan sampai ada orang muslim, orang mukmin hartanya banyak, kemudian dengan alasan kuotanya lama gak berangkat haji. Niki sakit kena ancaman Gusti Allah seperti ini. Makanya kalau saya panjenengan punya harta lebih belum haji dengan daftar. Seandainya jenengan boten berangkat, insya Allah anak putu panjenengan yang menggantikan Anda. Pun kuatin. Bismillah. Ini berikutnya para jamaah. Ini juga masih dalam manasik haji dan umroh ini. Dari Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat juga dari Ubadah bin Shamit. Kalau tadi dari sahabat Ibnu Abbas, kalau ini sahabat Ubadah bin Shamit, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam masalah haji, wa amma haltuka raksika, adapun kamu memotong rambutmu ya ketika tahallul. Tenggene haji itu ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Di umrah juga ada tahallul. Tahallul itu aslinya artinya halal.
Jenengan ketika pakai baju ihram, ini kan namanya ihram kan muhrim, ihram ya. Artinya segala sesuatu yang dikerjakan sebelum ihram menjadi haram ketika panjenengan pakai baju ihram. Hubungan suami istri haram, melakukan akad nikah haram, pakai wangi-wangian haram, pakai baju yang berjahit ya, yang ada lekuk-lekuk badan seperti haram, pakai kopiah haram menutup kepala. Nah, ketika panjenengan motong rambut, itu menjadi halal, makanya namanya tahallul. Nah, seperti ini. Di haji juga sama, ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Tahallul awal itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan ketika motong rambut atau melakukan 2 dari 3 kewajiban ini, maka jenengan sudah boleh halal semua yang diharamkan sebelum ihram, kecuali satu tok, yaitu hubungan suami istri. Makanya ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Tahallul awal itu halal semuanya kecuali hubungan suami istri. Tahallul tsani seluruhnya halal termasuk hubungan suami istri. Napa 3 itu? Ketika panjenengan haji di tanggal 10 itu, kalau jenengan sudah melakukan 2 ini berarti sudah halal. Pertama, motong rambut. Yang kedua itu lempar jumroh akobah atau tawaf ifadah. Kalau jenengan sudah melakukan 2 ini halal pertama. Kalau jenengan sudah melakukan 3-tiganya halal semua, termasuk hubungan suami istri. Seperti ini. Itu dalam haji. Kalau dalam umroh gampang, kan nonton habis tawaf 7 kali, kemudian sa'i ya kan 7 kali, setelah itu tahan selesai. Seperti ini. Oke. Di bagi yang sudah pernah haji umroh ini sebagai apa? Pengingat ya, pengingat kita semuanya. Bagi yang belum, nanti insya Allah mudah-mudahan segera dipanggil Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Adapun potonganmu terhadap rambutmu, kata Rasulullah, fa innahu, maka sesungguhnya itu laisa min syahrika ma min syahratin taqau 'alal ardi illa kanat laka ya nuran yaumil qiyamah. Tidaklah ada potongan rambut yang kamu potong yang jatuh ke tanah, melainkan hal tersebut menjadi nur pada hari kiamat. Terus potongan rambut kita ketika tahallul, ketika haji atau umroh, itu sebagai cahaya dari kiamat. Meskipun nggak ditahallul itu secara hukum 3 helai rambut itu sah, 3 helai rambut itu sah. Tapi Pak, 3 rambut dong, nanti kelip-kelip Pak. Cahayanya kelip-kelip kayak kunang-kunang gitu ya kan. Makanya yang paling afdal itu al-halaq. Al-halaq itu gundul pelontos, gundul ser itu paling bagus. Kenapa? Seluruh rambut yang terurai, yang jauh ke tanah menjadi cahaya. Yang 3 dok ini sah ya. Tapi kan gak benar banyak, ya kan? Klik-klik tahu tadi seperti ini. Oke. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan syarat jayyid dari Abu Umamah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man syaba syaibatan fil Islam, kana lahu nuran yaumil qiyamah." Barang siapa yang keluar uban ketika dia masuk Islam, maka uban tersebut menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Ini kabar gembira bagi saya panjenengan yang usianya di atas 30 tahun. Karena biasanya usia di atas 30 tahun ini sudah mulai berubah. Apalagi yang sudah 60 tahun ke atas, merona nih ubannya. Kalau Rasulullah berubahnya karena apa? Karena surat. Karena surat Al-Quran yang di dalamnya ada tentang hari kiamat, ada perintah istiqomah. Makanya kata Rasulullah, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Membuat saya beruban surat Hud dan surat-surat yang semisalnya. Itu Rasul beruban. Dan uban dulu tidak banyak. Nah, kalau kita nih kan kadang mikir cicilan, mikir utang, ya kan? Mikir macam-macam, banyak uang ya. Tapi ini sebuah kemuliaan, Bapak Ibu yang dirahmati, sebuah kemuliaan. Makanya dalam Islam hukumnya makruh mencabut uban. Hukumnya makruh. Ya. Dalam keterangan hadis yang lainnya disebutkan la tantus syaiba fa inna nurun yaumil qiyamah.
janganlah kamu mencabut uban, karena sesungguhnya uban tersebut merupakan cahaya kelak dari kiamat. Eman tak dicabut, ya. Seperti itu. Eman kalau dicabut. Makanya kalau saya panjenengan ubannya, aku seumur 30 tahun ubannya banyak, tak semir saja. Monggo. Yang penting menjauhi warna hitam. Ya, karena memang warna hitam dilarang oleh Rasul. Jadi masih ketok. Tapi kalau sudah usia 60 tahun ke atas, ketika kata seperti anak ya disemir, kata para tetap makruh. Karena uban ini sebagai alamah, sebagai tanda kalau saya panjenengan ini boten kekal di dunia. Biyen hitam, sekarang kalau putih. Dulu gigi kita lengkap, sekarang tanggal 1 persatu, ya kan? Dulu kulit kita masya Allah, ya kan? Keker. Nah, setelah usia 50, 60 mulai keriput banget. Nah, ini sebagai tanda kalau dunia ini boten kekal, yang akhirat saja yang kekal. Makanya ini sebagai tanda agar kita selalu ingat Allah. Nek panjenengan semper lah, wah, eling sing enom, eling sing enom, gak eling wis tuwek, ya kan? Makanya tetap dimakruhkan ketika kita sudah usia, kemudian kita tujuannya supaya kelihatan muda. Ini kata para ulama makruh. Apalagi ketika warna hitam ini bisa menjadi haram seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya para jamaah Allah SWT, hadis yang dari Imam Tabrani dengan sanad jayyid dan Imam Bazzar dengan sanad hasan dari Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Man rama bisahmin fi sabilillah." Barang siapa yang melempar panah atau tombak, kalau zaman dahulu kan gitu. Kalau sekarang dibutuhkan panah. Musuhnya nggih rudal ya kan, minimal tembak lah ya kan, minimal tembak. Kalau zaman dahulu kan memang paling canggih di panah untuk melempar atau untuk melawan musuh dengan jarak yang jauh, paling jauh di panah ini. Seperti ini. Barang siapa yang melempar ya senjatanya ya, dengan panah fisabilillah di jalan Allah, kana lahu nurun yaumil qiyamah, maka hal tersebut, amalan tersebut menjadi nur atau cahaya kelak dari kiamat. Ini bagi para syuhada, para orang yang mati syahid atau para mujahidin fisabilillah melawan musuh-musuh Allah. Berikutnya juga ini kasih yang sama seperti agak berbeda artinya. Man rama bisahmin fisabilillah. Barang siapa yang melempar panah di jalan Allah. Kalau zaman dahulu panah, kalau sekarang kita tembak macam-macam ya kan. Qasura au balagha. Apakah panah tersebut meleset dari sasarannya atau mengenai sasarannya, karena lahu nurun yaumil qiyamah, maka tetap itu menjadi cahaya dari kiamat. Terus yang penting niku apakah titis napa boten ya kan? Biasanya kan ada orang yang masih amatiran kan garing titis lah ya. Ketika mana kan garing titis. Apakah kena sasaran napa boten, tetap niku menjadi cahaya di hari kiamat. Terus boten usah khawatir bagi orang yang mujahidin fisabilillah. Ini berikutnya para bapak ibu Allah. Hari tadi ada info kalau kajian kita sampai 5:30 saja karena berbagi dengan hari terakhir ya, di akad terakhir di bulan Agustus. Insyaallah ada jalan sehari seperti insyaallah nanti terakhir sampai jam 5:30, maka nanti insyaallah sebelum 5:30 ada kita tutup, mungkin nanti ada tanya jawab. Ini berikutnya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi Muhammad bersabda, "Man farraja an muslimin." Barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim kurbatan ya, berupa kesulitan ya. Ketika ada seorang muslim saudara kita kesulitan, kok kita beri kemudahan, kita bantu dia, ja'alallahu lahu yaumal qiyamah syu'batain. Gusti Allah akan memberikan kepada orang tersebut syu'batain, 2 cabang, min nurin berupa cahaya. Terus orang tersebut diberi Gusti Allah 2 cabang, dan 2 cabang ini cahaya terang. Alas sirati, yang membentang di atas sirat. Masya Allah. Yastadi'u bi dhawihima alamun. Dengan 2 cahaya tersebut bisa menerangi alam, termasuk di atas sirat itu. La yuhsihim illa
illa Rabbul Izzah, yang tidak ada yang tahu batasan cahaya tersebut melainkan Gusti Allah. Ini keutamaan bagi saya panjenengan yang gampang mudah membantu saudara seiman seakidah. Jenengan beri kemudahan mereka, jenengan akan diberi 2 cabang cahaya oleh Allah yang itu menerangi di atas sirat, yang cahaya tersebut memancar menerangi alam semesta. Tidak ada yang tahu seberapa batasan akhir cahaya tersebut melainkan Gusti Allah. Ini keutamaan membantu saudara seiman seakidah. Seperti ini. Makanya saya panjenengan bosan-bosan membantu dulur-dulur kita semuanya. Berikutnya para jamaah, ini hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman dengan syarat munqati. Terus ini hadisnya hadis lemah ya. Tapi kata para ulama untuk fadhail amal disampaikan. Dari Ibnu Umar kalau beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Dzikrullah fis suqi lahu bi kulli sya'ratin nurun yaumil qiyamah." Para bapak, ini tentang zikir ketika di pasar. Zikir kepada Allah atau ingat kepada Allah di pasar. Pasar itu apa sih? Ada aktivitas jual beli, ada penjual, ada pembeli. Jumlahnya banyak. Di situ toh. Itu dagang itu bakul, ya kan? Kalau satu itu bakul. Pasar itu kata, ya kan? Bisa maka baginya setiap helai rambut yang menempel di tubuhnya nih. Setiap helai rambut yang menempel di tubuhnya, mulai rambut atas kepala ini sampai di bawah kaki sampai ada rambutnya panjenengan, ya kan? Nah, ini kita apa? Nurun yaumil qiyamah, menjadi cahaya di hari kiamat. Nah, masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadis yang lain, jenengan mungkin kalau yang belum hafal bisa dicatat, ada zikir khusus ketika jenengan saya masuk pasar, apakah pasar tradisional atau pasar modern seperti mall, ya kan? Nah, ketika panjenengan masuk, zikir ada 2 khusus nih. Saya sebutkan, pastinya bukan tadi di sini saya cantumkan, saya carikan. Niki hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya hasan. Man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar, atau dalam redaksi yang lain, man qala fi suqi, barang siapa yang berzikir di dalam pasar. Apa zikirnya? Faqala, kemudian dia berkata, la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Gusti Allah. Wahdahu, yang esa, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya pujian. Yuhyi, Allah menghidupkan, wa yumitu, dan Allah yang mematikan, wa huwa hayyun, dan Allah maha hidup, la yamutu, tidak akan pernah mati, biyadil khair, ya, di kekuasaannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan catat baginya 1000 ping 1000. Pinten niku? 1 juta kebaikan. Nah, jadi kan meskipun aku ingin cari 1 juta kebaikan. Jadi kan meskipun jalan-jalan kok, nah, walking jalan-jalan saja ke pasar, meskipun gak beli apa-apa, jadi kan pikir niki koyo-koyo panjenengan punya 1000 1 juta kebaikan. Akan dicatat baginya 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, akan dihapus baginya 1 juta keburukan. Wa rafa'a lahu alfi darajat, akan diangkat, atau wa rufi'a lahu, akan diangkat baginya 1 juta derajat. Ya, seperti ini. Dalam redaksi yang lain, ya, kalau tadi ini redaksinya Imam Tirmidzi, Imam Ahmad menambahkan wa bunya lahu baitan fil jannah, dan akan dibangunkan istana khusus di surga. Nah, coba kita baca zikirnya bareng-bareng, Pak. Minimal pernah dengar kalau jenengan belum hafal. Kalau jenengan nanti ingin lebih hafal, ingin nulisnya ya tadi, monggo nanti jenengan cari di Google.
Kita baca bareng-bareng ya. Saya baca jenengan ikuti. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terakhir, la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jenengan baca sekali saja, jenengan dapat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta keburukan, diangkat derajat panjenengan 1 juta derajat, dan akan dibangunkan istana di surga. Meskipun cuma keliling pasar atau pas lewat pasar, seperti itu. Meskipun gak beli, biasanya yang beli-beli kan ibu-ibu, bapaknya nunggu, kok suwe ya, dengan kali pikir nih seperti itu. Oke, makanya dalam keterangan yang lain, ini kalau tadi hadis ya, kalau ini ucapannya seorang tabi'in, namanya Imam Hasan Al-Basri. Karena beliau zikrullah fis-sub yaji'u yaumil qiyamah lahu dhawun ka dhawil qamar. Maaf, zikrullah, orang yang zikir kepada Allah fis-suqi di pasar, yaji'u yaumil qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, lahu dhawun, dia akan membawa cahaya kadhaul qamar, seperti cahaya bulan purnama. Wa burhanun, dan dia akan membawa petunjuk kaburhanus syamsi, seperti petunjuknya matahari, sangat terang benderang. Man istaghfarallahu ta'ala fis-sub, barang siapa yang minta ampun kepada Allah di pasar, ghafarallahu lahu bi'adati ahliha, Gusti Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak bilangan penduduk pasar. Jadi kan ada anjuran berarti dari seorang tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri, anjuran zikir kepada Allah di pasar dan anjuran beristighfar kepada Allah di pasar. Seperti ini sebagai tambahan riwayat kepada kita semuanya. Terakhir, terakhir ini yang bisa mendatangkan cahaya di hari kiamat. Sebagai penutup adalah menyempurnakan dan menambah anggota wudhu yang kita basuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, "Inna min ummati", sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, "yud'auna yaumal qiyamah", akan dipanggil di hari kiamat, ghurran muhajjalin. Ghurran itu adalah warna putih di wajah kita. Muhajjalin, warna putih di kaki kita. Ini Rasulullah menggambarkan umatnya ini seperti kuda terbaik, jaran yang terbaik. Kuda terbaik itu di antara cirinya adalah di wajahnya ini ada warna putih, dan di 4 kakinya ini ada warna putih. Makanya kata Rasulullah, kalian wahai umatku, kata Rasulullah, akan dipanggil Gusti Allah di akhirat seperti kuda putih, wajah dan kakinya, seperti ini. Terus bagaimana? Min atharil wudu, karena bekas dari basuhan air wudu. Makanya Rasulullah pun bisa mengenali umatnya karena kita itu sering wudu. Tahu, ini si fulan, si fulana. Meskipun Rasulullah tidak bertemu kita selama berapa? 14 abad atau 1400 tahunan. Majistata
siapa di antara kalian yang mampu ya, an yutila ghurratahu falyaf'al, yang mampu memanjangkan cahayanya ya, hendaknya dia lakukan. Saya panjenengan diperintahkan Allah di surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hendaknya kita membasuh wajah kita. Kan wajah kan sampai sini Pak ya. Jadi kan lebih kan Pak. Nah, ada tambahan cahaya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Standarnya cuma sampai napa? Siku-siku Pak. Tapi kalau panjenengan itu napa ingin tambahkan sampai sini Pak, monggo, tidak masalah. Cahayanya nanti sampai sini. Kemudian apa? Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian rambut panjenengan. Menurut mazhab Syafi'i 3 helai cukup. Nah, ya kan? Tapi kita kelip-kelip gitu kan. Iya. Makanya kita juga harus cari sunnahnya, Pak. Bukan sing fardunya, Pak. Memang fardunya menurut mazhab Syafi'i 3 helai rambut. Tapi di antara sunnahnya adalah dari depan ke belakang diusap semuanya, Pak. Seperti ini. Sehingga cahayanya semuanya terang benderang. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai kedua mata. Kalau kita ingin cahaya kaki kita panjang, jangan tambah sampai betis. Ya, seperti ini. Apalagi ya anggota-anggota yang lain tadi, yang telinga dan yang lain kita usap seperti ini. Oke, para jamaah dan mata Allah Subhanahu itu di antara hal-hal yang bisa mendatangkan cahaya di hari kiamat. Kita ulangi ya poin-poinnya supaya saya panjenengan ingat. Yang pertama, membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang sabar diberi buta, ya, tidak bisa melihat, dan dia sabar dan amal solehnya lebih banyak daripada amal buruknya. Kemudian melempar jumroh, apakah aqobah wusta atau surah, atau kemudian tahallul ya, dengan memendekkan rambut atau memangkas semuanya, menggondol rambutnya tadi. Kemudian orang yang punya uban ya, dalam keadaan Islam itu juga menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Dan kemudian orang yang melempar panahnya di jalan Allah, apakah kena sasaran atau tidak, itu juga menjadi cahaya dia di hari kiamat. Kemudian orang yang melapangkan atau membantu saudaranya se-Islam seakidah ya, kemudian orang yang dibantu merasa ringan dan merasa senang ya, dengan bantunya tadi. Kemudian zikir kepada Allah di dalam pasar, zikir kepada Allah di dalam pasar. Dan yang terakhir tadi, ketika menyempurnakan wudu plus ditambah memanjangkan anggota-anggota tubuh yang dibasuh atau yang diusap. Nah, insya dengan itu kita sebagai bekal kita sebelum melaju di atas Oke, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat yang bisa kita laksanakan. Kalau bisa semuanya, tapi minimal punya celengan lah. Sing paling gampang celengan ini yang punya uban. Tanpa laporan cahaya dak gitu kan. Itu sudah plus nih kan, insyaallah. Nah, tapi kan tidak semua orang kan, uban kan menunjukkan senior, sepuh ya. Tidak semua orang itu ditakdirkan sepuh kan. Maka jenengan yang sudah berumur syukur alhamdulillah diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi para jamaah itu yang bisa kita sampaikan.